Belum selesai mempermasalahkan ijazah Jokowi, kini giliran ijazah putranya Gibran Rakabuming Raka dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi siap mengikuti proses hukum dan siap melayani semua. Jokowi menduga ada sosok orang besar di balik isu tersebut. Ia menyebut polemik yang bergulir hingga bertahun-tahun tak mungkin bertahan tanpa adanya dukungan yang kuat. Sebelumnya, sebuah gugatan perdata dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Polemik ijazah yang tak kunjung usai kini bukan hanya soal dokumen semata, namun juga soal siapa sebenarnya sosok yang ada di balik nafas panjang isu tersebut. Tim TV One mengabarkan. Lihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Inilah yang saya suka kalau olahraga futsal, Andi Kumala. Kalau satu pemain sudah bertanding, ditarik keluar menepi, ini bisa masuk lagi ke arena pertandingan. Wah, luar biasa memang kalau analoginya Philip ya. Betul sekali. Ibaratnya kalau kata pemain ini main panjang. Begitu, seperti yang Pak Jokowi bilang. Ada sosok besar, indikasinya apa sih, Andi Kumala? Kenapa ya ada sosok besar ini baru terungkap atau baru diungkapkan oleh Pak Jokowi sekarang? Kita akan bahas, sudah ada narasumber-narasumber kita yang mewakili semuanya di studio. Ada Bang Ade Darmawan, aktivis pendukung Jokowi. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Bang Philip dan Mbak Gumala. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Bang Ahmad, selamat pagi Bang Ahmad. Pagi, sehat, alhamdulillah. Dan untuk menetralkan semuanya, ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi Mas Agung. Jangan nambah panas nanti. Langsung kita ke Bang Ade. Bang Ade, apa maksud Pak Jokowi kemudian akhirnya mengungkap bahwa dia menganggap ada sosok besar di belakang ini sehingga kasus ini bisa panjang umurnya nih? Kan tadi napas panjang. Napas panjang. Napas panjang. Bahwa kemudian, jadi gini kalau saya memperhatikan, di zaman dulu, waktu kami sering turun ke jalan, itu biasanya sesuatu persoalan, misalkan nih, ada persoalan yang akan kita lakukan demonstrasi atau protes terhadap pemerintah. Itu biasanya kita bicarakan di kampus. Nah, setelah berbagai penyaringan, apakah memang ini menyentuh dari kebijakan-kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat, kemudian kita olah, kemudian kita rapatkan, lalu kita turun ke jalan, terus kita bagi dong mobilisasi itu. Seperti apa sih? Nah ini kemahasiswaan saja seperti itu. Ada mobilisasi yang kita lakukan, ya kan? Nah kalau berbicara personal Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mas Gibran, tentunya ada mobilisasi juga kan? Bahwa kemudian logika tanpa logistik itu selalu ada seperti itu. Tetapi kita nggak tahu nih, siapa sih sebenarnya? Logika tanpa logistik yang maksudnya apa Bang? Ya maksudnya begini, ketika kita demonstrasi pun itu kan perlu mobil sound, perlu spanduk. Kalau di zaman kita di kampus itu pasti urunan tuh, ya dah. Nah, tetapi teman-teman aktivis tentunya sudah tahu kalau mobilisasi itu seperti apa. Tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian ini terjadi napas panjang kata beliau. Tentu Pak Jokowi juga tidak mungkin merasa sesuatu itu ada sesuatu itu ketika kalau dia tidak merasakan sendiri. Tapi siapa sosok besar di situ itu masih menjadi tanda tanya kan? Artinya Pak Jokowi kalau masih menjadi tanda tanya belum memiliki bukti yang cukup untuk kemudian membuktikan ada sosok besar. Ya kalau dia bisa dibuktikan tentunya akan berefek pada hukum, ya bahwa kemudian ada otak di belakang layar itu. Nah itu kan tentunya pelaporan yang terjadi pada beliau lakukan ya. Pelaporan yang beliau lakukan tentu akan dikaitkan itu. Artinya akan diusut. Mengatakan bahwa ada orang atau pihak yang membiayai klien dari Bang Ahmad Kosinudin ini untuk melakukan gugatan, begitu Bang? Apakah mobilisasi, jadi dalam artian tentunya mobilisasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan demonstrasi. Dan kita bicara
demonstrasinya dulu nih. Kan mobilisasi itu sering turun, kemudian lain-lain sebagainya, kan nggak mungkin nggak makan kan. Masa aqua doang kan gitu. Nah, itu yang beda, Bang. Ini antara demonstrasi dengan gugatan yang di ini kan harus dibedakan. Nah, yang bisa jawab itu Roy Suryo CS tuh. Oke, langsung dijawab. Mana Bang Ahmad tanggapannya? Ya, sebenarnya saya kira itu kan asumsi yang sifatnya ilusi begitu. Tidak ada faktanya. Sebagai sebuah ungkapan yang berlandas pada pengalaman Bung Ade ya, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain dengan egosentris kita. Kalau kita melakukan ini, maka orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya ingin tegaskan bahwa tuduhan saudara Joko Widodo ini kan sebenarnya repetisi. Karena di Juli 2025 yang lalu, saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar. Dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa. Apa SBY, apa Aguan, apa Antoni Salim. Dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat. Tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan-jangan saudara Joko Widodo ini baper politik. Karena perasaan politiknya mengatakan ada orang besar. Dan hari ini saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Kenapa? Melakukan repetisi tuduhan terhadap adanya orang yang membackingi orang besar di balik perjuangan untuk mengungkap ijazah palsu dengan menyatakan, oh sekarang Gibran ada dipersoalkan. Jangan-jangan nanti Jan Etes juga dipersoalkan. Saya ingin dudukkan masalahnya demikian ya. Kalau hari ini ada gugatan terhadap Gibran, kan itu yang menjadi latar belakang statement saudara Joko Widodo. Itu kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu kan memang harus berijazah atau berpendidikan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, ya kan, atau pendidikan yang setara dengan itu. Nah, problemnya kan saudara Gibran ini tidak lulus semuanya, dan kalau yang setara kan di Indonesia diketahui adalah paket C, bukan juga pakai paket C. Yang digunakan adalah konon dari luar negeri. Itu yang kemudian dipersoalkan, apakah itu dianggap memenuhi syarat sehingga apa? Saudara Gibran itu bisa menjadi seorang wakil presiden. Dan ini kaitannya juga adalah fungsi parlemen. Saya sekali lagi ya katakan fungsi parlemen tidak berfungsi karena kaitannya begini, di pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum diantaranya adalah pengkhianatan terhadap negara, ya kan, melakukan korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya. Tetapi nah, Pak Ahmad sedikit berkaitan dengan ijazah tadi. Itu kan ada dua unsur yang mungkin bisa untuk dijadikan syarat pemakzulan. Pertama, tapi kita nggak bicara pemakzulan, Bang nih. Iya, ya kaitannya itu yang kemudian dianggap sebagai gitu. Ada orang besar di balik itu, dikaitkan dengan partai, dikaitkan dengan sosok. Jangan-jangan targetnya pemakzulan. Jangan-jangan targetnya memang mau membersihkan Republik ini dari legasi keluarga saudara Joko Widodo. Nah, kalau pertanyaan tuduhan itu, kalau iya memang kenapa? Karena konstitusi kita memang mengatur. Nah, Bang Ade, mungkin begitu saja tanggapannya. Kalau iya nggak apa-apa, ya kenapa? Ya, tentu, tapi kita harus berbicara pada instrumen hukumnya dong. Oke. Bahwa kemudian instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan, ya termasuk yang dikatakan Mas Kosin tadi, bahwa itu ada tata caranya toh. Bahwa apa yang dilanggar, kemudian bagaimana tidak patutnya. Terus saya pengen klarifikasi yang terkait ijazah Mas Gibran ya. Dalam aspek undang-undang yang dikatakan bahwa kesetaraan itu tidak termasuk ijazah luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024, jelas di situ dia fokus berbicara pada bagaimana kesetaraan itu, ya kan? Bagaimana ijazah itu disetarakan. Karena gini, kalau peraturan menteri itu adalah aturan pelaksanaan dari satu undang-undang. Sehingga saya anggap bahwa apa yang dilakukan teman-teman untuk menggugat itu zong. Kenapa? Karena sudah diatur dalam peraturan menterinya. Dia fokus bagaimana kesetaraan itu. Karena saya mengikuti juga tentang
tentang gugatan tersebut mengatakan bahwa tidak ada disebutkan secara eksplisit di situ bahwa kesetaraan itu kesetaraan di luar negeri, tapi itu diatur di dalam Permendikbud. Baik, mungkin sedikit saja balik lagi ke terkait sosok besar begitu ya, artinya untuk melakukan pelaporan itu diperlukan juga dana-dana yang besar menurut Mang Ade begitu ya, untuk melakukan itu. Bukan yang menyokong membutuhkan yang menyokong. Jadi mengumpulkan, memobilisasi ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mas. Bahwa mobilisasi itu pasti ada logistik di situ. Tidak berkumpulnya satu orang rame-rame, kemudian tidak ada logistik di situ. Kita jangan menafikan itu. Bahwa kita semua pernah menjadi mahasiswa, kita pernah menjadi seorang aktivis, itu pasti. Tidak mungkin tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, terkait orang besar secara politik, ya. Kalau kita berbicara secara ini adalah politik, karena ini adalah aroma politik yang diberikan yang dirasakan oleh seorang Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa wah ini jangan-jangan, ya kan? Nah, bahwa aroma politik itu tentunya bisa dijawab dengan ahli politik di sini, ya kan, Mas Agung. Tapi kata Bang Ahmad Kosinudin berhalusinasi gitu, Bang, karena dulu. Jadi gini. Pernah juga diungkapkan oleh Pak Jokowi tapi tidak terbukti, kemudian diungkapkan lagi, repetisi katanya. Iya, kita bisa mengkaitkan. Jadi gini, kalau kita melihat ini adalah satu semacam permainan politik itu tidak pernah tampak. Dukungan itu tidak pernah tampak. Bahkan backup sama. Dia tidak mungkin secara terang-terangan, itu politik. Sehingga ini dirasakan bahwa kait-mengkait antara satu figur ke figur yang lain, itu pasti masyarakat bisa jeli melihat itu sebenarnya. Kalau kita mau mengaitkan ini dengan politik. Beda dengan hukum, bicara fakta. Kalau hukum kan nggak bisa tuh. Ketika kemudian politik itu sudah timbul ke masyarakat dan itu bersifat negatif, tentunya ada persoalan hukum di situ yang akan timbul, sehingga politik itu sering warnanya tidak akan pernah mewujudkan dirinya untuk menjadi satu peristiwa dukungan, pencairan dana dan lain-lain sebagainya. Pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena itu akan berefek hukum. Kenapa? Apalagi ya saat ini persoalan ini masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya gitu loh. Oke, mungkin Bang Ahmad aja deh yang menanggapi. Apakah benar berhalusinasi? Bang Ade belum bisa membuktikan nih. Belum, saya bilang. Iya, sederhana saja. Kalau dia memang benar punya bukti, masukkan saja pada proses hukum itu kalau Saudara Joko Widodo percaya dengan sistem hukum yang ada di negeri ini. Atau mungkin dari sisi Mas Ahmad yang saya sudah melaporkan ajukan, dan meminta ya kan? membuktikan itu. Kami udah ajukan ya somasi terhadap Saudara Joko Widodo terkait statement pertama Saudara Joko Widodo, dan sampai hari ini tidak ada jawaban, dan sejak saat itu ya Saudara Joko Widodo tidak lagi mengungkap atau mengumbar narasi orang besar. Nah, hari ini Saudara Joko Widodo merepetisi, tapi tidak ditujukan langsung kepada kami, tapi latarnya adalah adanya dua persoalan. Yang pertama gugatan Gibran di Jakarta Pusat, yang kedua gugatan lawsuit terhadap Saudara Joko Widodo yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya ingin balikkan pada duduk persoalan. Sebenarnya persoalan ijazah Saudara Joko Widodo itu selesai kalau mekanisme hukumnya itu memberikan ruang untuk bisa masuk ke pokok perkara dan diperlihatkan ijazah itu. Problemnya ada 3 gugatan yang patah di tengah jalan itu sebelum masuk ke pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dulu selesai di eksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang sehingga belum sampai pada melihat ijazahnya. Di Solo 2 kali ada putusan. Ya, yang pidana juga tidak ada ijazahnya. Yang perdata, yang gugatan perdata terhadap Jokowi juga berhenti di eksepsi. Pengadilan menyatakan tidak berwenang. Di Yogyakarta gugatan dari orang Makassar juga itu juga berhenti di tengah jalan, tidak masuk pokok perkara. Berarti memang problemnya adalah di ijazah itu sendiri. Tapi gitu siapa yang diuntungkan dengan tidak terbuktinya ijazah Jokowi? Ya paling tidak Saudara Joko Widodo diuntungkan karena dia tidak bisa harus menunjukkan ijazahnya, sehingga kalau ijazah itu diyakini palsu maka tidak ketahuan sejak awal begitu. Dia mengulur waktu nih agar panjang. Apakah benar seperti itu? Nanti ada Mas Agung begitu yang dari tadi udah memperhatikan begitu ya. Terlebih dahulu ya. Kita akan kembali usai jeda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.